Dipersembahkan oleh Nah, ini ruangan Danar Hadi. Ruangan Danar Hadi. Jadi kalau sejarahnya itu dari sejak tahun berapa batik Danar Hadi ini? Iya. Jadi kalau Danar Hadi di bawah Pak Santoso itu 1967. Tetapi jauh sebelumnya, jadi kakek buyutnya Pak Santoso seperti Haji Bakri gitu ya. Haji Bakri ini kan salah satu pendiri Sarekat Dagang Islam. Pak Santoso ini beliau ikut kakek neneknya. Jadi sejak usia belia itu memang sudah setiap hari menggeluti batik. Kemudian di tahun 1967 bersama dengan Ibu Danarsih Santoso, beliau mendirikan Danar Hadi. Danar Hadi sendiri diambil dari nama istri, Ibu Danarsih, dan Hadi Priyono dari nama mertua Pak Santoso. Karena beliau hendak menghormati ibu dan mertua. Malah Pak Santoso ini pernah bilang bahwa seorang laki-laki yang bisa sukses itu karena dorongan dan support sang istri. Betul sekali. Maka beliau memberi nama Danar Hadi. Dan dalam proses perjalanan yang sudah dari awal tahun 70 seperti itu tentunya juga pasti mengalami pasang surut ya? Pasang surut jelas, mengalami pasang surut jelas. Justru karena mengalami pasang surut, Bapak Santoso sampai pada suatu titik bahwa beliau harus melakukan sesuatu selain hanya menjual batik. Beliau harus melakukan sesuatu demi pelestarian dan pengembangan batik itu sendiri. Ya. Maka beliau membangun Museum Batik Danar Hadi dan dibuka untuk umum oleh Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Oktober 2000. Jadi museum ini tidak sekedar untuk objek wisata tentu saja, tapi juga bisa sebagai sarana pendidikan penelitian, betul, karena itu penting untuk generasi muda ke depannya. Apakah ada kain yang paling tua atau yang misalnya ini motifnya yang unik ya? Baik, jadi kalau mencari motif yang unik itu sebagian besar ada di batik Sudagaran. Tadi kakek buyut Pak Santoso tadi adalah salah satu pelopor batik Sudagaran. Apa toh yang disebut batik Sudagaran? Jadi kan setelah tadi saya sampaikan ke Mbak Renita, batik keraton itu dibuat dan berkembang di dalam keraton. Setelah semakin lama berkembang, yang membuat putri-putri keraton kewalahan dan kemudian menyerahkan kepada abdi dalem, pegawai yang ada di keraton. Dibuatlah batik itu oleh para abdi dalem yang tinggal di luar tembok keraton. Setelah itu mereka juga ingin memakai dan ingin membuat. Mereka meminta izin kepada keraton apakah diperkenankan. Bisa atau tidak. Kemudian diperkenankan, namun dengan syarat bahwa pola yang dibuat oleh kelompok abdi dalem ini tidak boleh sama. Harus beda tentunya ya. Ada perubahan atau penambahan. Kalau persis tidak boleh, tapi kalau misalnya katakanlah parang kemudian diberi entah bunga-bunga, entah daun, itu diperbolehkan. Maka muncullah yang disebut batik Sudagaran, berasal dari kata sudagar atau pedagang batik. dipersembahkan oleh